Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran kali ini, ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Dan muatan PPKN, KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang menyebutkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita, yaitu cerita Semut dan Belalang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Nah, untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memerhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak cerita berikut ya. Nah, di sini ada cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Ida temanku sebangku. Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapannya ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi model utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagai siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jago bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar. Bu, kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur. Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ia bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus.
Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, dari cerita tadi, siapa sajakah tokoh pada cerita tersebut? Ya, jadi tokoh pada cerita tersebut adalah aku. Aku itu adalah yang menulis cerita, ya, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Nah, yang mengikuti ulangan matematika adalah aku, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Nah, Gugut berusaha mencontek dari Ida. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, ketika melakukan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Sikap apa yang perlu kita contoh dari Ida dan Gugut? Nah, di sini saya akan menjelaskan sikap-sikap dari Ida yang patut kita contoh dan pendapat tentang sikap Ida. Nah, sikap Ida yang kita patut contoh adalah Ida sederhana, jujur, rajin, dan tekun belajar. Nah, pendapatku tentang sikap Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka, tidak salah jika Ida dijadikan ketua kelas. Nah, sedangkan pada sikap dari Gugut, ya, Gugut itu tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, suka mencontek, dan malas. Nah, pendapatku tentang sikap Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka mencontek. Nah, sikap Gugut tidak patut dicontoh. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa walaupun guru tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Sikap Gugut tidak sesuai ya dengan sila pertama Pancasila karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Dan mencontek itu perbuatan yang berdosa dan dibenci sama Allah. Andai Ida memberikan contekannya, apa yang akan terjadi? Nah, jika Ida memberikan contekan, berarti kedua anak tersebut, Ida dan Gugut, ya, sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Apakah dampaknya bagi Gugut? Dampaknya bagi Gugut apabila ia diberikan contekan, pasti akan selalu mengandalkan Ida di ulangan yang selanjutnya. Nah, Gugut itu pasti tidak akan mau belajar. Dan apakah dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, bagi guru yang mengajar itu sangat berdampak ya, karena guru memberikan ulangan itu untuk mengukur pemahaman anak. Nah, apabila anak-anaknya ada yang mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan itu tidak akan tercapai. Nah, mengapa kita harus jujur? Karena kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Nah, sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Nah, selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Nah, dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi ataupun orang lain. Nah, anak-anak, di sini ada simbol sila pertama yang berbunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama itu mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan agamanya. Nah, setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Nah, sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain.
Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar apa kata Ida tadi? Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja itu bisa dikatakan korupsi atau mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.